Bu. Gimana Bu kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat Bu. Bersyukurlah. Capek sih kemarin. Ya, Habis capek, Bu. nemenin anak-anak. Ya. Kita masuk ke tema pendampingan Bu. Ya. Hari ini PI keempat. Tema pendampingan kita evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Kemudian fokus pendampingan kita observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positifnya, kemudian pembelajaran diferensiasi sama pembelajaran KSN-nya. Kemudian yang menjadi penilaian kami di sini sebagai PP itu observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi bagaimana mengkondisikan kelas itu nanti pembelajaran itu memang benar-benar berpusat pada murid. Yang pertama, kemudian yang perlu kami tahu proses yang berjalan selama 1 bulan terakhir ini gimana? Yang saya lakukan itu tetap mengkondisikan anak tetap belajar. Jadi misalnya pada saat proses pembelajaran saya mencoba tuh sedikit pembelajaran yang berdiferensiasi, mencoba memberikan kesempatan mereka untuk memberikan produk-produk mereka, tidak harus presentasi terus di depan kelas, boleh dengan video, boleh dengan ini juga dengan audio, dan mereka boleh di drama. Cuman kalau drama mereka masih malu-malu. Apalagi kalau pelajaran ini kan kalau yang mungkin masih dalam bentuk pembelajaran yang cuma menulis dan sebagainya, iya. Cuma kalau praktek tetap seperti biasa, anak-anak saya berikan kesempatan untuk berkelompok, dan saya biasanya itu menggilirkan untuk jadi ketua kelompok. Dan kadang-kadang kalau waktunya memang sempat, kelompoknya saya rubah supaya mereka selalu berinteraksi dengan orang yang berbeda. Seperti itu, jadi nggak yang merumitkan, karena memang saya juga ini Mas, yang kelas sekarang itu saya datang ngajar, jadi otomatis saya adaptasi dulu pelan-pelan. Jadi saya deketi mereka dulu, saya berusaha menempatkan, ini kan juga ada 17-an nih, pelajaran tetap berjalan, saya komunikasi ke anak, ibu tahunya belajar tetap jalan. Jadi mungkin mereka nggak bisa berkata-kata, tapi saya kasih kesempatan mereka dengan memberikan materi dalam bentuk online, bisa dalam bentuk video, dan tetap mereka mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang ada, seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Proses 1 bulan berjalan nggak ada kendala lagi Bu? Enggak, karena buat saya tuh jangan sampai anak-anak tetap tertinggal. Jadi apapun, jadi kesempatan setiap di awal-awal saya selalu komunikasikan. Kalau misalnya mau nilainya tetap sama dengan teman, ya kalian harus beradaptasi. Memang agak capek sih, karena mereka ada kegiatan lain. RPP-nya sudah direvisi sesuai dengan yang saya Iya, saya share dengan Mas kemarin. Saya mencoba tuh kalau misalnya ada perbaikan sih nggak ada masalah sih Mas, karena memang kemarin saya pikir stok itu harus di awal, tapi Mas menceritakan bahwa waktunya dengan timing yang sebentar, nggak bisa cuma di awal karena habis untuk pendahuluan saja. Jadi saya coba merubahnya. Terima kasih Bu penjelasannya. Kita masuk ke observasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan hari ini yang kebetulan saya mengambil reproduksi organ manusia Mas. Jadi di sana anak-anak diajarkan mengenal alat reproduksi baik laki-laki dan perempuan secara jelas dan detail. Misal, kenapa organ itu berada di luar, kenapa mereka harus dibersihkan, kenapa mereka harus memanfaatkan pembelajaran ini dengan baik, supaya mereka tahu nih, oh ternyata reproduksi ini calon generasi muda yang baik. Kalau mereka menjaganya dengan baik, dengan pola makan yang baik, itu akan mempengaruhi sperma dan sel telur, dan itu juga akan mempengaruhi keturunan yang akan dihasilkan. Makanya saya lebih ke situ. Jadi selain mereka mengenal alat, memang awal-awalnya geli mereka Mas, karena kebetulan ini alat reproduksi dan itu nyata. Saya tidak menganggap bahwa itu ada hal-hal negatif. Jadi edukasi yang saya berikan bahwa alat reproduksi itu harus diperkenalkan. Mulai dari, kan banyak pemahaman yang salah. Misal tentang menstruasi itu darah kotor, sebenarnya itu salah. Itu adalah tuduhan. Kenapa bisa seperti itu? Saya bilang karena tidak dibuang. Nah, penjelasan itu buat anak-anak sekarang yang memang IQ-nya bagus, tapi kan tetap butuh guru yang memang menjelaskan gitu Mas. Ini contoh layarnya fokusnya ke reproduksi. Iya. Dari nanti pertemuan 2 jam kurang lebih gitu ya. Iya. Area pengembangan yang hendak kita capai nih dari budaya positifnya, pembelajaran diferensiasinya, termasuk juga KS-nya di bagian mana? Kalau yang ke berdiferensiasi dulu barangkali yang akan mulai, saya akan melihat ke produk mereka.
Terus cara saya memberikan materi, jadi ada yang dalam bentuk audio dan video, jadi mereka diberikan kesempatan dengan memberikan juga kesempatan mereka yang mampu untuk membaca, jadi kinestetik juga. Jadi saya mencoba mengcover ketiganya ke dalam pembelajaran. Jadi saya akan nge-share video, saya memberikan kesempatan mereka membaca, jadi pilihan mereka ada supaya mereka bisa memahami itu. Kemudian yang kedua KSE. KSE itu sebenarnya di awal-awal benar kata Mas, karena di SMK itu lucu, di kami juga lucu, ada yang tidur. Tapi saya bilang sayangnya mungkin salah, karena kemarin waktu saya sosialisasi itu selalu di depan, harusnya di posisi yang di tengah-tengah. Jadi memang mereka merenung dan itu tuh ada. Terus kemudian lagi budaya positif harus menyenangkan yang pasti. Saya lakukan ice breaking. Jadi mereka itu lucu, ternyata mereka tuh butuh tuh permainan-permainan yang edukatif buat mereka sambil mengasah kemampuan mereka untuk berpikir cepat, seperti itu salah satunya. Kemudian budaya positif yang memberikan kesempatan semua teman-teman mereka untuk bisa memberikan pendapat, kemudian mengajukan pertanyaan, dan menurut saya budaya positif dengan memberikan kesempatan mereka memilih apa yang mereka mau pada saat menyelesaikan produk hasil kegiatan misalnya dalam FKPD, saya pikir itu adalah salah satu cara kita untuk membuat mereka nggak merasa terkekang dengan pola-pola yang memang harus terukur dengan satu sistem saja. Untuk proses pembelajaran nanti strategi apa yang Ibu persiapkan supaya pembelajaran itu tidak rusak pada muridnya? Saya lebih suka mereka berkolaborasi di satu kelompok. Jadi saya buat satu kelompok untuk mereka bisa berinteraksi. Karena kalau misalnya klasikal itu akhirnya mereka hanya terfokus sama kita. Saya kasih kesempatan mereka mengerjakan LKPD untuk menyelesaikannya. Jadi sana saya bisa menilai nih bagaimana proses mereka pada saat mereka bersama-sama, berkolaborasinya, mandirinya, kemudian mereka bertanggung jawabnya, Mas. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti itu harus mulai dari sekarang, karena juga saya beradaptasi, Mas. Tahun ini baru masuk di kelas mereka juga, tapi sepertinya memang bisa diajak kerja sama. Cuma itu tadi harus ada komunikasi sama mereka supaya komunikasi yang terjadi. Kira-kira sejauh ini untuk persiapan ini ada kendala nggak? Kendala barangkali itu tadi karena RPP yang sebelumnya saya pikir sudah cukup baik, tapi ternyata harus diperbaiki. Dan saya baru tahu bahwa KSE untuk stok dan segala macam bisa ada di inti. Saya pikir di awal tuh di resepsi, jadi saya tuh baru tahu itu. Terus mungkin ini kan karena memang anak-anak pasti ada lah missnya, tapi saya coba komunikasi ini hampir 3 minggu untuk terus melatih mereka supaya membiasakan itu. Cukup sulit, tapi itu tantangan sih buat saya. Gitu aja. Mas. Ya, kalau untuk PSE itu sebenarnya bisa di awal, di tengah, sampai di akhir gitu ya. Iya, Ada standar juga harus di pendahuluan gitu. iya, karena memang apa persepsi saya barangkali yang belum pas. Cuman pas Bapak Rizal bercerita bahwa bisa di tengah, awalnya saya mau ke tengah, cuman karena pas waktu kita di elaborasi itu di awal, saya pikir di awal, jadi agak bingung pas harus pecah nih di bagian mana. Tapi setelah dijelaskan itu sebenarnya situasi di mana anak sudah mulai bosan, kita memberi kesempatan mereka untuk stop, dan itu supaya refresh kayak menurut saya dari apa yang sudah dilakukan. Saya juga bisa di inti sih, Bisa ya. karena kan di awal itu kita masih bisa mengkondisikan gitu ya. Apalagi kalau kami yang di SMK ini kan jamnya panjang Bu, kadang satu kali masuk itu 8 jam gitu. Jadi di tengah itu mereka mulai merasa jenuh gitu kan. Iya, Apalagi dengan kalau guru yang sama. iya dengan guru yang sama, saya ngajar di kelas yang sama untuk sekarang ini Bu, dalam 1 minggu itu 24 jam di kelas yang sama. Otomatis kan mereka akan merasa jenuh gitu ya. Dengan guru yang Ya, sama. jadi gimana kita caranya Punya membuat variasi. PSE itu dengan melihat kondisi mereka pada titik mulai jenuhnya gitu. Sehingga menimbulkan kesadaran dirinya, tanggung dirinya gitu. Iya, jadi saya coba sih, karena memang waktu ini nggak efektif karena ada kegiatan 17 juga. Cuman buat saya apapun yang terjadi anak-anak tetap harus belajar karena kondisinya kami memang belajar. Luar biasa Bu. Nanti kita lanjut di ini aja Bu ya. Untuk dari persiapan RPP-nya nggak ada kendala Bu? Enggak, kemarin itu yang di awal itu cuma salah kirim aja. Saya pikir itu yang oke, ternyata itu yang Mas kirim ke saya. Jadi akhirnya saya rubah lagi. Sudah kata-kata yang saya sudah saya perbaiki lagi di belakang. Untuk pesertanya nanti aman Bu? Aman. Tapi nggak banyak ya Mas, karena memang ini sebagian anak ada yang istirahat kegiatan. Terus saya mencoba, cuman kan nggak bisa maksain karena mereka besok mau performa untuk 17. Tapi ada 12 orang.
kita langsung ke kelas aja Bu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ya deket nih. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan memulai dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan anak-anak untuk memimpin doa. Anita. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kejayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Anita sudah memulai proses pembelajaran kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, untuk selanjutnya, Ibu akan melihat kehadiran kalian. Aijen, ada Andara, Baik, Bu. ya, ada Cika masih sakit? Ada ya. Oke. Cinta Wanitri, ada. Fatur Rahman, alhamdulillah. Terima kasih Fatur bisa hadir ya pada hari ini dan sehat ya untuk kegiatan besok. Fitriani, Ibrahim, Idola Hirawan, Jessica, Valencia, Saya Bu. Kirana Aftarin, Muhammad Farid Al-Farisi, Muhammad Izam Ramadan, Hadir, Bu. Ranika, Hadir, Bu. Raffi Pratama, Siti Azhar Humairah, kita akan berkelompok ini. Saya akan dikit ya, rumah aja. Ada disingkat. Nah, ke sana. Kualin juga ke sana, nah. Kayaknya biar cewek. Oke, ini satu lagi. Ini ke sini. Ini ke sini. Dua. Ini fungsinya. Oke, kalian sudah berkelompok. Berarti ini kelompok 1. Ini kelompok berapa? 2 ya. Oke, ini kelompok 3. Baiklah. Jadi kalian berkelompok untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Oke. Baiklah, hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran tentang reproduksi makhluk pada manusia ya. Yang pertama kita memfokuskan alat reproduksi. Ingat, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang reproduksi. Siapa yang masih ingat tentang reproduksi? Silakan. Apa itu reproduksi? Yang sebelumnya kita pelajari dulu. Apa reproduksi? Farid, boleh? Silakan Farid. Kenapa Farid langsung dilepas? Silakan. Gak apa-apa, jangan takut. Kelompok 1. Farid akan membacakan. Silakan Farid. Reproduksi adalah proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Oke, jadi reproduksi itu adalah salah satu proses di mana untuk regenerasi. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah tentang reproduksi pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi reproduksi pada manusia. Fokus kita adalah ke alat reproduksi baik pria maupun wanita. Oke, coba apa bedanya antara manusia, hewan, dan tumbuhan? Siapa yang masih ingat? Ada apa bedanya yang pasti kamu tahu tentang hewan dan manusia? Kalau di alat sama nggak hewan dan manusia? Sama ya. Ada alat jantan dan alat reproduksi betina kalau untuk hewan. Nah, sekarang kalau pada tumbuhan ada nggak bedanya? Apa coba? Kalau sel yang dihasilkan masih ingat sel apa? Pada hewan yang jantan? Yang masih ingat kan sama dengan manusia? Apa coba yang dihasilkan? Selnya sama, apa coba? Sel telur. Sel telur, benar. Pada yang betina
Putih. Jessica putih. Jadi itu perbedaannya Pak. Hal-hal yang menurut kamu yang berhubungan sama reproduksi, kenapa itu harus dilakukan? Siapa yang reproduksi itu harus dilakukan baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan? Untuk apa? Ayo. Mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan. Ada lagi? Benar, generasi. Ada lagi yang paling signifikansi dilakukan reproduksi itu. Apa kira-kira? Kalau misalnya nih, orang tidak punya anak lagi, apa yang terjadi dengan keturunan mereka? Habis atau punah. Terima kasih. Jadi kalian sudah mempelajari hal-hal yang berhubungan sama reproduksi. Hari ini kita akan fokuskan pada reproduksi pada manusia. Berarti pada kita. Oke? Nah, sebelum kita belajar, kayaknya ini masih bengong-bengong. Gimana kalau kita briefing dulu? Semuanya berdiri dulu. Cari pasangannya masing-masing. Ayo, siapa yang mau berpasangannya? Silakan. Kurang ya, kurang satu. Oh, Jessica boleh ikut nak? Jessica boleh ikut. Silakan. Dengan ibu aja. Jessica di sini dengan ibu aja. Jessica. Oke. Jadi kita akan besar, pendek, panjang. Kalau dia pendek begini, makin mendekat. Kalau dia panjang melebar. Paham? Oke. Pendek. Panjang. Pendek. Kakak. Bisa? Oke, ada sama si Ina. Boleh. Jangan di tempat sempit biar agak luas, oh. Coba di sini. Ke sini aja. Hati-hati dengan kabel ya. Oke, hati-hati dengan kabel. Panjang sekali. Pendek. Panjang. Apa yang dirasakan Jessica saat melakukan itu? Menang itu apa kuncinya? Kuncinya harus konsentrasi, fokus ya. Kalau kamu menang itu apa? Masih baik. Jadi menangnya apa kira-kira? Bahagia. Berarti yang kalah jahat itu tidak bahagia, udah. Bahagia. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk anak-anak. Baiklah, bagaimana suasana tadi? Sudah refresh? Perhatikan ada yang dipikirkan. Baiklah anak, kita akan mempelajari tentang bagaimana. Tapi sebelumnya ibu akan melihat perbedaan antara diferensiasi yang akan dilakukan kepada kalian. Yang pertama yang akan dilakukan adalah hasil produk karya. Jadi nanti boleh ada yang video, boleh ada yang audio, boleh juga dengan puisi, boleh juga dengan menulis dan membacakan presentasinya ke depan. Silakan. Oke, yang kedua ada proses konten yang akan ibu lakukan pada kalian. Ibu akan melakukan konten dengan cara memberikan beberapa proses pembelajaran. Ada yang boleh menggunakan buku, boleh melihat video, dan boleh melakukan hal-hal yang memang bisa kamu anggap bisa kalian memudahkan untuk proses pembelajaran. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan. Jadi pada proses ini kalian, ibu berharap bisa bekerja sama di dalam kelompok karena kalian bekerjanya satu tim. Nanti akan ibu bagikan RKPD pada proses untuk pemahaman kalian untuk materi yang ibu berikan hari ini. Paham ya? Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Oh iya, profil pembelajaran profil pelajar Pancasila kelima yang akan ibu berikan
adalah kemandirian dan bertanggung jawab. Jadi kerjaan itu bukan sendiri, tapi satu tim. Jadi nilainya juga satu tim. Bertanggung jawab artinya kalian harus menyelesaikan hari ini, bukan PR. Oke, paham ya? Nanti ada lembar RKPD yang dibagikan. Baik, apa ya? Memberikan apresiasi nih ke anak-anak yang sudah berani ke depan untuk mempresentasikan diri saja, dipersilakan. Baik, kita akan mulai ya. Sudah. Baiklah anak, kita akan menyaksikan video proses pembelajaran reproduksi dalam bentuk video. Kalian boleh melihatnya, kalian mau melihat boleh dengan membaca buku. Kita akan mulai ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi. Materi ini adalah materi kelas 12 SMP. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses menurunkan sebuah organisme terbentuk. Tujuannya apa? Tujuan reproduksi adalah untuk menghasilkan generasi suatu tujuan dari salah satu. Jadi berdoa menjaga usaha untuk melestarikan jenis melalui kepunahan. Dan setiap proses reproduksi tentunya membutuhkan sel-sel darah yang baru. Ya, jadi kita harus melakukan pembuahan sel dan sel dan menghasilkan sel-sel darah yang baru. Proses pembuahan sel itu ada dua macam. Pertama mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Apa perbedaannya antara meiosis dan meiosis? Kalau mitosis terjadinya pada sel tubuh, meiosis terjadi pada sel penghasil darah seperti testis menghasilkan sel sperma dan ovarium menghasilkan sel. Sel anak yang hasil mitosis itu identik dengan sel induknya, sama-sama memiliki jumlah kromosom yang diploid atau 2M. Kalau sel anak dari pembuahan meiosis itu kromosomnya hanya setengah dari kromosom sel induknya, jadi berarti sel anaknya haploid. Pembuahan mitosis hanya satu tahap sehingga sel anak yang dihasilkan hanya dua, satu membelah jadi dua. Sementara kalau meiosis pembuahannya dua tahap, jadi sel anak yang dihasilkan ada 4. Kalau mitosis untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan bertumbuhan, kalau meiosis untuk menghasilkan sel damai. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai tahap-tahap pembuahan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis hanya fase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara kalau meiosis ada pembuahan 2 tahap. Jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, di gambar ini terlihat dengan jelas ya, kalau mitosis anaknya hanya 2 dan identik dengan induknya. Kalau meiosis anaknya 4 dan tidak identik dengan sel induk. Nah, untuk proses pembentukan gamet itu namanya adalah gametogenesis. Gametogenesis terbagi menjadi 2, yaitu oogenesis yang merupakan pembentukan ovum dan spermatogenesis yang merupakan pembentukan sel-sel sperma. Di sini kita bisa lihat badannya untuk pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum ya. Spermatogenesis dan oogenesis keduanya melakukan pembuahan meiosis 1 meiosis 2 dengan hasil kalau ada spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang aktif, sementara oogenesis hanya 1 ovum yang aktif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi manusia. Ini sebenarnya sudah beberapa kali kalian lihat ya, di SD juga sudah dipelajari. Di sini kakak sudah tunjuk bagian-bagiannya masing-masing ya. Kalau ada pria itu ada uretra, lalu uretra ada di dalam penis ya, testis, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Kalau pada wanita ada vagina, uterus atau rahim, kemudian ada endometrium, endometrium, ada ovarium dan ovidum atau saluran tidur. Nah, pada fungsi organ tersebut ya kita bahas. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian sel sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dikembangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang, sel-selnya akan dibawa oleh saluran saluran nafas deferens menuju lokal kantung vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi atau pengeluarannya sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat ovulasi. Ovulasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita.
Alat reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium untuk menghasilkan ovum dan embryo estrogen dan progesteron. Ada juga ovida atau tubuh fallopi yang merupakan saluran bawah tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi ovum dilepas oleh ovarium menuju tubuh fallopinya lalu terjadi fertilisasi, si uterus kemudian akan membentuk uterus atau membentuk rahim. Pertumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dan mengembangkan dari rahim dan ada vagina yang merupakan ovulasi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai siklus menstruasi, yaitu siklus kurang lebih selama 28 hari mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Bisa dikatakan di sini hari pertama siklus menstruasi ya, hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah fase menstruasinya sendiri, kemudian ada fase praovulasi, dan di hari ke-14 ada fase ovulasi. Setelah itu ada fase pasca ovulasi, persiapan menuju menstruasi di bulan berikutnya. Nah, proses-proses tersebut membutuhkan beberapa faktor ya. Apa saja fungsi-fungsi hormonnya? Yang pertama adalah FSH yang mengatakan fluida mengisi sel keluar, lalu ada estrogen yang mendorong endometrium, dilanjutkan dengan LH yang akan memicu ovulasi dan membentuk gland kuning atau corpus luteum, yang akan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan kekebalan di rahim. Nah, progesteron itu berfungsi untuk menjaga kekebalan di rahim selama kehamilan. Ya, kita lihat di sini. Dalam proses kehamilan, selain memiliki endometrium dan libel, ada juga beberapa lapis pembuluh embrio, yaitu chorion dan amnion. Amnion adalah suatu tipis yang di dalamnya terdapat cairan. Biasa kita sebut sebagai cairan ketuban atau cairan amnion yang fungsinya menjaga embrio dari benturan. Dan ada placenta yang membuka bayi dari ibunya. Nah, adik-adik, ada beberapa penyakit menular seksual yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sifilis. Ya, sifilis ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Lalu ada gonorrhea, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ada juga herpes kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex. Dan ada AIDS. Ya, AIDS ini adalah penularan kanker sistem imun akibat virus HIV, dan penularannya salah satunya adalah melalui kontak seksual. Jadi untuk menghindari penyakit ini, kita harus menghindari yang namanya seks bebas, dan kemudian kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin kita. Alat kelamin itu harus selalu dijaga kebersihannya ya. Oke adik-adik, selesai sudah materinya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat belajarnya ya. Bagaimana ya? Sudah melihat pelajaran reproduksi pada hari ini? Apa yang kamu peroleh barusan? Siapa? Coba kelompok satu. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari sana? Dari nonton video barusan. Silakan. Jangan malu. Tentang apa? Pikirkan nih. Kelompok dua barangkali apa yang kalian perhatikan tadi? Hah? Tujuan apa tuh? Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran mempelajari reproduksi? Yang tadi sudah ditayangkan. Apa yang terekam? Oh, alat reproduksinya katanya laki-laki penis punya sendiri berarti ya. Apalagi metabolisme yang dilakukan. Kemudian bagaimana proses apa tadi? Oke, banyak sekali yang sudah kita lihat ya. Apa yang tadi? Oke, kelompok satu masih ingat lagi? Kira-kira, silakan. Hari ini tak berusaha. Di sini aja. Bisa mengenal alat-alat reproduksi wanita dan Iya, laki-laki. reproduksi laki-laki dan perempuan. Sampai akhirnya punya bayi ya untuk proses kehamilan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini tidak semuanya yang akan kita ambil lah ya. Ibu akan memfokuskan pada alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Nanti ibu bagikan RKPD dengan kalian. Kalian silahkan untuk menjawab RKPD tersebut. Nah, penyajiannya ibu bebaskan. Boleh dalam bentuk audio, boleh dalam bentuk tulisan, atau juga boleh dalam persentase ke depan. Ini adalah RKPD yang ibu bagikan untuk memfokuskan ke alat reproduksi pada manusia. Silakan dikerjakan. Waktunya sekitar berapa menit ya? 20-15 menit aja ya. Oke, silakan kalian bekerja sama-sama ya, jangan sendiri-sendiri. Bisa berbagi biar kita
Yang putra sama yang putri, silakan. Dijawab di buku tulisnya boleh, di belakangnya juga boleh, di belakangnya aja boleh. Silakan, mulailah. Jadi ini adalah alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Silakan dijawab. Misalnya boleh langsung. Di itu ya, kelompoknya jangan lupa di kelompok 2 ya. Anggota kelompoknya tolong ditulis di kelompok 3. Anggota kelompok ditulis. Gimana tadi? Duduknya baik-baik lah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan sama Ibu Novi ya. Handphonenya di bawah. Nanti silakan boleh nanti kalau udah selesai silakan kerjain pakai handphone boleh. Handphonenya di bawah nih. Oke. Kerja dulu sama-sama. Oke. Boleh. Ini dibagi aja nanti kita. Nah, jadi cepat kerjanya. Boleh terbagi, jangan satu orang yang megang. Boleh berdua, salah satu dilepas aja. Nah, ada yang ngerjain yang satu, ada yang ngerjain ini. Oke? Kalau malu yang cowok sama cowok nih. Nah, yang dia ngerjain ini. Waktu sini harus dulu. Nah, gimana? Boleh istirahat, jangan lama-lama ya. Udah selesai langsung ke sini lah ya. Dari Surinda punya apa? Ada di buku juga ya? Oh iya. Nah. Bisa jawabnya? Bisa. Nanti kalau sudah selesai ngomong sama ibu aja. Boleh ngerjain Oke, dapat sih. ini aja. Ini mau ambil ya? Mamanya mau ambil ya? Boleh. Jessica ternyata pakai begini juga. Ilmunya di bawah. Oke, silakan. Silakan diginikan. Silakan. Sudah selesai. Mesinnya jangan lupa. Mesinnya jangan lupa.
Sambil nengok videonya Nat, ya. Oke, sambil nengok videonya. Oke. Baca dari awal. Nah, ganti juga boleh, nggak harus ada terus. Oke, silakan. Assalamualaikum dulu, yang di depan. Itu dari awal. Ya. Berdiri. Berdiri. Oke. Ya, depan. Oke, pinter. Kami Ini dari Bapak dari mempresentasikan ada kerja terus. Ini yang perempuan dulu ya, boleh. Agak depan. sebagai tempat untuk memproduksi dan menyimpan Oke, sudah selesai. Kalian boleh dengan membacakan video ya. ubah poropi fungsi telur penting bagi sel telur dan sperma untuk bertemu dan bagi sel telur yang telah dibuahi. Ikuti hukum Sudah? di Selesai. tangkap Ya, sel lagi. tersebut. Sudah? Oke, bentar ya. Kita lihat persiapan sebentar. Hari ini membacakannya. Anak, hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PPT yang mereka buat. Kalian semua memperhatikan apa yang dikerjakan temannya. Nanti boleh bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Baik? Silakan, Nak. Silakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Identifikasi struktur organ reproduksi pria. A. Penis. B. Skrotum. C. Testis. D. Epididymis. E. Vas Identifikasi struktur organ reproduksi wanita. A. Ovarium. B. Tuba ovarium fungsi melepaskan sel telur di pertengahan siklus menstruasi. B. Tuba fallopian. Tempat berjalannya sel telur, ovum dari ujung tuba fallopi pun dibunuh. Menangkap sel telur untuk membuat sel telur menjadi daging. Untuk mempersembahkan zat memproduksi lebih awal. Gimana? Sudah selesai? Ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3 dengan apa yang sudah dihasilkan oleh kelompok 1 barangkali ada yang tidak sama atau ada pendapat yang berbeda? Dipersilakan, Nak. Ada yang berbeda? Oh baik, kelompok berapa ini 1? Boleh mungkin menulisnya? Oke. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurani dari kelompok 3 di Belajar. Apa fungsi saya? Apa, Nak? Urea.
Nanti kalau kelompok 1 nggak bisa menjawab, kelompok 2 juga boleh, atau kelompok yang lainnya juga boleh menjawabnya ya. Nggak apa-apa. Kita beri kesempatan dulu. Bu Retra, oke, Bu Retra. Bu Retra guru yang mengeluarkan bunyi dari dalam buku. Green ya, green maksudnya green ya, kencing. Benar apa tidak kelompok 3? Terima kasih ya. Boleh kalian duduk, kelompok 1 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 2? Audienya sudah beres? Sudah nggak ya? Boleh pakai ini? Siapa namanya? Kalau mau, boleh. Oke, silakan. Di ini deketinnya boleh. Kelompok 2, silakan deketin ini nah. Deketin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang reproduksi laki-laki dan perempuan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang reproduksi laki-laki. Saya akan mengenai reproduksi laki-laki dan perempuan. Pertama, penis. Alat reproduksi pria ini berfungsi sebagai organ untuk membuatkan penis memiliki dua bagian, yaitu mata penis, sayap penis, dan kepala penis. Mata penis merupakan bagian yang mengekalkan Identifikasinya dalam ya. penis terdiri dari korpus cavernosa dan korpus coriacum. Saat ereksi, korpus cavernosa akan diisi oleh banyak darah sehingga penis membesar dan bergerak. Sementara itu, korpus coriacum akan menjaga saluran kencing tidak terbuka ketika korpus cavernosa terisi darah dan mengembang. Kemudian bagian penis lainnya, yaitu kepala penis, memiliki lubang di ujungnya sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Di kepala penis juga terdapat kulit, yaitu terdapat kulit yang melonggar. Bagian kulit inilah yang dipotong saat sunat. Kemudian skrotum. Skrotum merupakan kantung yang memiliki kelompok atau penis dan mengatur fluid di dalamnya. Kantung ini memiliki kulit yang dapat mengeluarkan menurun dengan bantuan otot yang berada di dalamnya. Kulit skrotum akan menurun agar proses meningkat tubuh dan mendapat kehangatan. Sebaliknya, kulit skrotum membuat agar testis meningkat dari tubuh ketika suhunya terlalu panas. Tentunya saya akan menjelaskan tentang reproduksi laki-laki bagian dalam. Pertama, alat testis. Testis merupakan alat reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Pria memiliki dua testis yang terdapat dalam suatu jaringan yang disebut roda spermatika. Testis berfungsi untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Di dalamnya, testis juga terdapat tabung yang disebut tubulus seminiferus. Tabung ini bertugas untuk menghasilkan sperma. Kedua, epididymis. Epididymis merupakan tabung panjang melingkar dan menempel di belakang testis. Tugasnya adalah mematangkan sperma yang diproduksi oleh testis. Ini dikarenakan sperma dari testis belum sempurna sehingga belum bisa membuahi sel telur wanita. Selain itu, epididymis juga bertugas untuk mengikat sperma yang sudah matang dan menyalurkannya ke vas deferens. Ketiga, vas deferens. Alat reproduksi pria selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens merupakan tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra dan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Kemudian 4. Vesicula seminis. Vesicula seminis merupakan kantung yang menempel pada prostat. Fungsinya adalah menghasilkan air mani. Cairan ini kaya akan fruktosa untuk memberikan energi pada sperma sehingga dapat bergerak. 5. Saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan tempat pertemuan vas deferens dan saluran dari vesicula seminis. Fungsi alat reproduksi ini untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. 6. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kancam penari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Kelenjar bulbo-uretral. Kelenjar bulbo-uretral disebut juga dengan kelenjar ovar. Alat reproduksi pria ini terletak tepat di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke uretra. Fungsinya adalah melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin timbul dari sisa-sisa kulit di uretra. Uretra. Uretra merupakan alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh. Selain itu, uretra juga menjadi saluran untuk keluarnya urin dari kandung kemih. Namun pada saat ejakulasi, urin tidak bisa mengalir ke uretra sehingga hanya air mani saja yang keluar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang reproduksi perempuan.
Oke, ini dari kelompok 3 ya. Nama saya Jessica Indonesia dari kelas 9. Di sini saya akan mengidentifikasi struktur organ produksi Coba mengerjakannya ya. Mario. Fungsi Mario sebagai tempat untuk memproduksi dan menyimpan komposit telur. Tumbang poliklin. Fungsi tumbang poliklin jadi penting berpisah telur dan sperma untuk bertemu dan berpisah telur yang telah dibuat. Ini fluidum. Ini fluidum fungsi menangkap sel tersebut. Fibrin, fungsi fibrin proses pertemuan sel sperma dan sel telur dapat terbentuk. Uterus, fungsi uterus, siklus reproduksi keseluruhan dan melahirkan. Endothelium fungsi memberikan nutrisi dan zat berguna bagi pertumbuhan janin melalui kelenjar kerja. Cervix fungsi memproduksi lendir dan mukus. Stamina, fungsi stamina jalur keluar darah ketika wanita mengalami menstruasi. Fungsi ovarium sebagai tempat untuk memproduksi dan menyimpan hormon sexual. Membangunkan darah ketika wanita mengalami menstruasi. Oke, baik. Hapus dulu buat kelompok 3 ya. Baik. Sepertinya sudah selesai semua. Betul kan LKPD-nya? Boleh. Ibu nilai. Kelompok ini di belakang ya jawabannya. Oke. Terima kasih. Kelompok 1. Baiklah, kalian sudah menyelesaikan semua LKPD dengan cara kalian masing-masing, ada dengan membaca dan menulis yang depan, kemudian ada yang audio. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, mungkin Ibu akan melakukan teknik stop dengan kalian sebentar untuk berileks karena baru selesai menyelesaikan tugas. Bisa duduknya tenang, tangannya rileks di atas maksudnya boleh di ya. Jadi setelah kegiatan kalian sudah mengerjakan tugas ini, kalian dikasih waktu untuk merilekskan diri. Baik, silakan duduk di atas tempat duduknya. Lalu mulai memejamkan mata. Oke, memejamkan mata bisa. Kalau ketawa berarti tidak menanggung ini, tidak serius. Oke, kita mulai ya dengan cara memejamkan mata. Udah. Rasakan tempat duduk kalian, nak. Oke, berarti bisa mulai, nak. Oke, baik. Gak usah menutup juga ya, relax ya. Boleh dengan tengadah, terserah kalian. Oke. Tarik nafas melalui hidung. Pelan-pelan. Alirkan ke seluruh tubuh kalian. Mulai dari anggota gerak kalian, tangan, kemudian kaki. Identifikasi nak bunyi apa yang ada di sekitar kalian. Kalian coba identifikasi bunyi apa. Kemudian mengalir ke paru-paru kalian, pernapasan kalian. Lepaskan beban-beban yang ada di pikiran kalian. Oke. Kemudian pelan-pelan kalian lepaskan nafas kalian dengan tenang. Oke, kita coba sekali lagi nak ya. Pejamkan mata kalian. Duduk di tempat duduk kalian senyaman mungkin. Lalu tarik nafas melalui hidung, pelan-pelan. Alirkan ke anggota gerak mulai dari tangan, kaki, kemudian ke paru-paru kalian, ke ujung kaki kalian. Pelan-pelan kalian identifikasi bunyi apa yang ada di sekitar kalian. Biar angin atau suara-suara apa, identifikasi. Lepaskan beban dan masalah kalian, unek-unek kalian dengan baik.
Tidak ada lagi stressing di kalian bahwa hari ini is happy. Kemudian lepaskan napasnya pelan-pelan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Oke, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD tadi. Kelompok 1 dengan cara dengan membacakan, kelompok 2 dengan audio, dan kelompok 3 dengan mencoba dengan video. Nah, dari semua yang sudah kamu pelajari hari ini, apa kira-kira yang kamu dapat ambil? Silakan. Boleh tunjuk tangan. Oke, baik, boleh. Apa yang kira-kira kamu rasakan setelah mempelajari reproduksi pada manusia? Jadi nggak cuma alat kelaminnya si laki-laki saja, tapi juga terem sekalian namanya tadi fungsinya. Baik. Kalau dua kira-kira apa? Jessica barangkali apa yang dapat diambil dari proses pembelajaran yang sudah kalian lakukan hari ini? Bisa menambah wawasan baru tentang alat reproduksi. Iya, jadi kita lebih mengenal ya, menjaga kesehatannya juga. Perlu nggak kira-kira menjaga kesehatannya? Perlu sekali dengan cara membersihkannya terus. Jadi reproduksi itu sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang ada di kalian. Jadi kalian harus bersifat positif ya. Baik, Ibu berterima kasih karena kalian sudah menyelesaikan tugas ini dengan cara mandiri, dengan cara yang berbeda-beda. Baik, saya akan menanyakan dengan kalian. Pembelajaran hari ini menurut kalian apa yang kalian rasakan? Bukan ke materinya, tapi pembahasan pembelajaran. Apa yang kalian rasakan pada saat kalian belajar dengan Bu Novita? Asik. Asik, baik. Asiknya di mana? Boleh Jessica? Asiknya yang di penjelasannya itu. Penjelasannya. Jadi kalian diberi kebebasan ya. Kalau dulu mungkin ada tanggapan? Happy. Oh, ternyata Ibrahim happy. Happy karena happy. Saya satu kelompok yang juga happy. Baik. Kelompok satu kira-kira apa yang didapatkan dengan masa pembelajaran yang sangat tidak berhubungan sama senang, santai. Tapi dapat ya? Paham ya? Ternyata reproduksi tidak hanya berhubungan sama seks saja, tapi banyak hal ya. Dengan kesehatannya yang sekarang kita bahas adalah organ-organ reproduksi. Ya. Baik. Saya kira kalian sudah mencoba untuk menjawab semuanya dengan baik. Besok kita akan mempelajari masih tentang reproduksi manusia, tentang reproduksi pada tumbuhan. Bagaimanakah si tumbuhan akan melakukan proses reproduksinya dengan menggunakan alat kelamin yang masih berbeda dengan manusia dan hewan. Baik teman-teman, sepertinya waktu kita sudah mulai habis ya. Silahkan kepada ketua kelas boleh tidak gantian aja. Silahkan kelompok 1 untuk memimpin doa untuk mengakhiri proses pembelajaran. Silakan. Baik, terima kasih. Barangkali selama Ibu mengajar ada kata-kata yang salah dan mengenakan hati, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kita lanjut, Bu. Kita ambil pasca observasinya. Pasca observasi kan sudah ngobrol nih. Kemudian kita masuk ke pasca observasi. Dari tidur pembelajaran tadi ada 4 tidur pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu sendiri tersampaikan nggak semuanya? Ya, saya lebih fokus ke organ sih, ciri-ciri reproduksi kayaknya barangkali belum sampai ke situ sih, saya yakin. Cuman menurut saya lebih ke ciri-ciri itu maksudnya kan identifikasi. Saya pikir di LKPD cukup mereka mencari tahu. Jadi tidak semuanya harus diberi. Cuman saya lebih ke reproduksi organnya secara keseluruhan. Itu kekurangan saya. Nah, itu tadi dari area pengembangan itu kan ya, Ibu berusaha mengembangkan dari
budaya positifnya, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosionalnya gitu ya. Dari ketiga unsur itu kira-kira di bagian mana ya masih kurang? Barangkali yang pas pas ke produksi diferensiasinya, karena memang waktu, jadi ada sebagian memang mencoba untuk mengerjakan tapi timing. Cuma mereka kemarin saya coba untuk menjadi cuma durasinya cukup lama seperti itu. Ya tadi itu ya, seperti itu hasilnya. Kalau dari penerapan disiplin positifnya kira-kira udah sampaikan? Saya kira sudah, karena dia sudah mulai mencoba berkolaborasi mandiri untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Karena pembuatan semacam Ya, kelas. keyakinan kelas itu saya sebenarnya itu tadi karena memang terkondisi, jadi saya pikir nggak perlu lagi, cuman harusnya saya kasih tahu sih. Karena pengaruh tadi siswa itu kondusif gitu ya. Iya, satu kondusif, yang kedua itu ekstranya itu tadi mas masalah. Saya tuh emang agak panik, cuma pas tadi sebenarnya saya nggak panik, cuma lama. Ya, itu yang keyakinan kelas itu kan di awal itu Iya, harusnya disampaikan. Pengaruh dari siswa itu udah terkondisikan, Iya. sudah ya kondusif lah gitu. Iya, Gitu. karena cuma 12 orang. Ya, oke, luar biasa Bu ya. Setelah kita tadi mengikuti supervisi, kemudian ada supervisi di kelas gitu, gimana nih pasangan Ibu? Ternyata masih deg-degan. Oh, gitu. Walaupun saya sudah mulai, kan intinya sebenarnya sepeda gitu kan harusnya udah kenal sih sama Mas Edu. Cuman saya sebenarnya lebih yang tadi Mas, ternyata itu tadi deg-degannya bukan deg-degan ada yang terlupa keyakinan kelas tadi. Padahal itu sudah terkonsep di kepala saya. Ya, saya juga tadi di kan. Iya, ada keyakinan kelas itu tidak saya ucapkan karena memang itu tuh bagian dari proses yang tadi Mas, yang awal-awal gara-gara itu nggak nyalain situasi sih sebenarnya, saya lupa. Jadi pasangan Ibu cukup puas lah Bu ya. Insya Allah, tergantung sama yang nilai juga Oh, Mas, iya. sama dengan penampilan saya. Yang perlu itu perasaan Ibu gimana sih? Ya sebenarnya kalau perasaan saya itu kalau ini nih sebenarnya ini Mas, apa namanya, tetap ada perasaan gitu kan. Cuman menurut saya walaupun kita persiapkan juga, kalau misalnya ada item yang terlupakan itu menurut Mas boleh ya, itu manusiawi gitu. Iya, Tapi artinya saya harus banyak berlatih lagi untuk membuat itu, yang itu mungkin keyakinan keras itu besar yang di awal gitu. Kita anggap karena sudah paham, padahal terus ya Mas ya. Iya. Karena saya lihat kalau saya recall itu terus diucapkan sama Kasil, terus diucapkan juga pada saat elaborasi, berarti saya harus intensi dalam Karena setiap hari itu kan atau setiap minggu kita pertemuan itu kan kadang kondisi emosional anak kelas setiap pertemuan itu berbeda-beda gitu. Jadi pertemuan namanya keyakinan kelas, kemudian juga profil pelajar Pancasila gitu. Tadi Ibu udah sampaikan juga ya. Iya, ada saya lebih ke kemandirian. mandiri sama bertanggung jawab dengan menyelesaikan salah satunya hati Cuman diri. harapannya kalau misalnya kita mau menyampaikan gitu ya, kalau di situ dalam bentuk praktik langsung mereka gitu. Tadi sudah terlihat mereka ada kolaborasinya, ada kemandiriannya, dan pembuatan tugas. Harapannya seperti itu. Bukan Ibu yang menjelaskan, oh mandiri ini seperti itu loh. Oh, itu Seperti juga ini loh, minus bukan. saya. Iya. Itu yang miskomunikasi karena itu di FPP ada, jadi saya Iya. pikir harus diucapkan Iya, gitu jangan Mas. diucapkan. Walaupun di awal itu misalnya, oh kita nih hari ini inginnya itu Jadi profil nilai profil pelajaran Pancasila itu muncul nih nilai kerjasamanya melalui kerja kelompok kalian gitu. Sehingga nanti pada saat mereka berkelompok itu nanti mereka juga tahu kan seperti kita harus kerjasama nih. belajar. Iya. Jadi munculnya itu nilai-nilai itu melalui Dengan aksi proses nyata ya, mereka, hasil proses aksi. mereka gitu. Tapi menurut Mas sebagai supervisor hari ini nampak nggak kerjasama mereka? Iya, kelihatan Udah. kerjasama. Hanya mungkin tidak boleh diucapkan Mas ya, profil pelajar itu. Tapi dia Pokoknya tadi ya Bu, diucapkan gitu. Misalnya melalui kegiatan kita diskusi hari ini, harapan Ibu nilai profil pelajar Pancasila kerjasama itu muncul di diri kalian gitu. Sehingga mereka tahu nih, oh ternyata kami ini karena kan tujuan perubahan itu mengerjakan itu hanya yang rajin aja nih Bu. Iya. Yang biasanya malas itu bisa diem aja gitu ya. Jadi, sudah itu Mas, setelah selesai boleh nggak saya ngomong sama Anda? Nggak perlu. bisa aja Bu. Boleh. Itu sebagai Setelah selesai refleksinya. refleksi. Ternyata hari ini pembelajaran kita sudah mulai terlihat ya nilai profil Oke. pelajaran Pancasila kerjasamanya sudah terlihat nih. Oke. Termasuk juga Ibu harus memberikan apresiasi luar biasa ya. Hari ini Ibu sudah melihat kalau untuk kerjasamanya baik nih, kemudian saling menghargainya, itu untuk apresiasinya. Oke, apresiasi Mas. Oke. Bagus dong. Aku kalau nggak kayak gini aku nggak tahu sama ada Ya, agak. jangan lupa diapresiasi Bu siswa. Iya, karena biar ini positif. ya hal-hal yang seperti ini yang memang harus saya pelajari, harus belajar. Terima kasih Mas.
Jadi apresiasi itu bukan hanya kasih hadiah gitu ya, tapi dalam bentuk apresiasi Ujian. itu akan meningkatkan motivasi diri para siswa gitu. Kalau refleksi yang saya lakukan tadi, menurut Mas Afrizal bagaimana Pak melihat saya mengajar itu benar apa ya Mas? Iya, sudah bagus sih. Ya itu melihat kondisi perasaan siswa setelah proses pandemi seperti apa, termasuk juga kalau kita dibahas kami sampai sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, termasuk juga unsur tadi yang produknya ke depannya kalau di Ya harusnya real, prakteknya kan harusnya real. harus real. Karena memang pertama memang anak baru Mas, jadi saya audit juga mereka bingung Ini kemarin. kelas 10 ya? 9. Oh, Karena kan kelas Oh, 9 kelas SMP, kelas ya? paling tinggi. Iya, karena memang saya bukan gak ada kedekatan, karena saya belum mengajar, jadinya mereka belum terbiasa dengan saya mengajar. Jadi awal-awal dengan mereka ngomong gitu kan, saya lebih ke invest di awal tuh cerita hal-hal yang berhubungan sama mereka dulu, baru masuk ke materi supaya mereka bukan berbeda sih, lebih yang ternyata belajar kita tuh nggak susah gitu loh. Kayak ini kan, jadi mereka nggak ada yang cengengesan lihat alat kelamin gitu. Awalnya kaget ya Mas, aku liatin gitu malu-malu, tapi setelah jelasin udah enggak. Nah itu yang saya mau coba edukasi yang seperti itu. dari proses pembelajaran diferensiasi itu kan ada diferensiasi konten, kemudian isi ya Bu ya, Iya. isi kemudian diferensiasi produk gitu. Kira-kira dari 3 unsur ini tadi di Yang proses konten tadi itu anak saya tersampaikan kasih semua, ke tercapai saya semua. coba untuk ternyata anak nonton lebih banyak, lebih Oh, suka. iya. Jadi untuk kali ini saya lihat mereka ke ini sih Mas, apa kalau yang gitu Mas, bukan audio ya? Bukan, apa sih Mas? Visual ya, ke visual Pak. Visual itu bisa membaca juga sih, nonton juga saya kira dua-duanya bisa jalan kan? Visual juga, audio juga, karena itu kan ada suara juga. Mungkin kalau saya lihat itu kalau video itu jauh lebih menarik buat mereka. Saya tidak tahu, tapi saya lihat tadi saya coba untuk membagi mereka boleh membaca, ternyata semuanya nonton video gitu loh. Itu benar salah satu Mungkin nanti ke ya. depannya itu kalau bisa sampai mungkin Iya. diferensiasi kontennya itu jadi diperkaya Bu, misalnya bisa berupa buku gitu Bu ya, mereka disediakan buku paket Iya, buku atau paket bisa ya. jadi ada alat tandanya yang tampilkan di depan gitu ya, sehingga siswa itu kan Oh itu boleh Mas ya, semua dipasang iya semuanya boleh boleh. tampilkan. Oke baik. Jadi Saya akan tergantung coba minat itu. mereka nih, mereka mau menggunakan alat peraga yang mana nih, atau misalnya apa Saya ya, videonya nah gitu. tapi gini, oh bisa tuh baca buku, mereka kan sudah punya buku semua. Oh iya. Padahal boleh lihat gambar kan Iya. Mas, boleh. Oke baik. Misalkan Makasih kalau banyak IPA ini. itu ada alat peraganya Bu ya. Banyak. Jadi Ada sebenarnya gambarnya juga ada. Nah Atau berupa alatnya juga ada. ya WhatsApp gitu. Ada chat aja kayak patung kecil untuk lihat ada. Biar lebih nyata aja sih Baik. Bu, mereka menerima itu. Karena ternyata ini. ya itu tadi mungkin sayanya masih belajar sih, terus terang aja Mas. Kalau nggak kayak gini kan nggak pernah diawasi juga kan jadinya. Ini salah satu cara untuk merefleksi diri sama evaluasi diri, bahwa selama ini juga masih ada yang mesti saya perbaiki, nggak ada masalah sih. Saya bisa memperbaiki daripada tidak memperbaiki. Iya. Takutnya malah nggak tahu apa nanti ujung-ujungnya ini udah lumayan. Supaya diferensiasinya itu lebih kaya aja sih. Ya, iya itu yang sekarang saya mengerti terusan. Terima kasih. Dari proses tadi itu kira-kira yang masih perlu ditingkatkan. Ya itu tadi semuanya yang kata Mas, yang kontes yang saya akan perbaiki. Kemudian yang kedua, saya tidak boleh melangkah-langkah, keyakinan kelas harus saya tetap ucapkan ke anak-anak, karena tadi kata Mas Afrizal supaya kondisi mereka stabil. Yang berikutnya barangkali terus berlatih kalau di awal